Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu mendapatkan rahmat Allah. Saya ingin membagikan satu paket amalan yang insya Allah membawa keberkahan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Dari urusan ilmu, bisnis, pekerjaan, rumah tangga, hingga ketenangan hati. Semua orang tentu ingin hidupnya lancar dan diridhai Allah. Dan semoga dengan amalan-amalan ini, jalan itu terbuka untuk kita semua. Kita mulai dari amalan paling mendasar namun luar biasa. Salat. Setiap hari kita usahakan menjaga salat sebanyak 40 rakaat. Rinciannya terdiri dari 17 rakaat fardu, yang wajib dan tak bisa ditawar. Subuh 2 rakaat, zuhur 4, asyhar 4, maghrib 3, dan isya 4. Ini adalah fondasi mutlak. Tanpa yang satu ini, sulit sekali membangun amalan lain. Lalu kita tambahkan dengan 12 rakaat salat sunnah rawatib. 2 rakaat sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, dan 2 setelah isya. Sunnah rawatib ini sangat dianjurkan. Bila pun tidak bisa semuanya, kita tetap usahakan minimal 2 rakaat sebelum zuhur, seperti yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa ini bisa diringankan jika kita sedang tidak memungkinkan melaksanakannya semua. Selanjutnya, kita ke salat malam. Coba istiqomahkan 11 rakaat setiap malam. Tidak harus langsung banyak, cukup 2 rakaat dulu, dan nanti bertahap naik. Rasulullah mencontohkan, memulai salat malam dengan 2 rakaat ringan, tidak panjang, cukup Al-Fatihah saja. Lalu lanjut 2 rakaat berikutnya. Begitu seterusnya hingga 10 rakaat. Terakhir ditutup dengan 1 rakaat witir. Waktu terbaik untuk bangun adalah sekitar jam 3:15 atau 30, agar kita sempat tenang sejenak, wudhu, dan mulai salat tahajud di sekitar jam 4:10 sebelum azan subuh. Ini adalah waktu spiritual yang sunyi, penuh keberkahan, dan terasa sekali bedanya ketika dijalani. Setelah salat, kita isi hari dengan membaca Al-Quran. Tidak harus 1 juz langsung, cukup 1 ayat sehari pun sudah luar biasa, apalagi 1 halaman. Intinya bukan kuantitas dulu, tapi konsistensi. Coba hari ini 1 halaman, besok 2 halaman, rasakan bedanya di hati. Bacaan Al-Quran ini membersihkan hati dari gelisah, menenangkan pikiran, dan seringkali menjadi pintu turunnya pertolongan Allah. Amalan lain yang sangat ringan tapi luar biasa efeknya adalah menjaga wudhu. Usahakan selalu dalam keadaan suci. Setiap kali wudhu batal, wudhu lagi jika memungkinkan. Wudhu bukan hanya untuk ibadah, tapi juga penjaga diri dari maksiat. Orang yang menjaga wudhunya akan lebih terjaga pikirannya, lisannya, dan tindakannya. Setelah wudhu, jangan lupa baca doa. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabin, wa ja'alni minal mutathahirin. Ini menguatkan niat untuk bertaubat dan selalu dalam keadaan suci, jasmani, dan rohani. Semua amalan ini akan lebih sempurna jika dilengkapi dengan kehidupan rumah tangga yang penuh kasih. Kita lihat bagaimana Rasulullah memperlakukan istri-istrinya dengan kelembutan. Bahkan ketika sudah tua, beliau dan Sayyidah Saudah masih bisa bercanda. Pernah suatu ketika, Sayyidah Saudah memasak sesuatu dan mencolekkan ke pipi Nabi. Lalu Nabi membalas mencolek ke pipinya juga. Ringan sederhana, tapi menunjukkan bahwa cinta dan kehangatan itu tetap ada bahkan di usia senja. Kita bisa meneladani hal ini dalam rumah tangga kita. Tidak semua hal harus serius. Ada ruang untuk senyum, tawa, pelukan, dan canda. Itu juga bagian dari ibadah. Jika kita rangkai semua ini, insya Allah menjadi satu paket kehidupan yang seimbang. Ibadah yang kuat, hati yang tenang, rumah yang penuh cinta, dan jalan rezeki yang terbuka. Amalan 40 rakaat per hari, membaca Al-Quran walau 1 ayat, menjaga wudhu, dan menebar kasih sayang dalam rumah, adalah 4 pilar yang bisa membawa perubahan besar dalam hidup kita. Cobalah untuk menjalani semuanya selama 40 hari berturut-turut. Lihat bagaimana Allah membuka jalan-jalan yang sebelumnya terasa buntu. Bagaimana hati menjadi lebih tenang.
dan bagaimana rumah terasa lebih hidup. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.